wabarakatuh. Hello learner, I am Uswatul Hasanah dengan NIM 20191111038 Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan RPP dan LKPD yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, mari kita bahas bersama. Pembelajaran yang saya susun, mari kita bedah satu persatu per topik subtopik bagian. Oke, yang pertama. Nah, di bagian pertama ini adalah bagian awal dari sebuah RPP. RPP ini ditujukan untuk sekolah menengah pertama atau SMP dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Kelas atau semesternya kelas 7 SMP, kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Materi pokoknya Good Morning, How Are You? Dan alokasi waktu 1 kali 40, pembelajaran daring 1 kali 40. Nah, ini kenapa dibuat hanya 1 kali 40 dalam pembelajaran daring? Karena kita menggunakan media itu Zoom yang mungkin kalau lama akan menghabiskan kuota siswa ya, dan terkendala juga sinyal. Jadi biar efektif hanya 1 kali 40 saja. Nah, maksudnya yang selanjutnya ini pembelajaran terstruktur. Maksudnya adalah di saat nanti kita selesai Zoom, siswa masih bisa menggunakan waktunya untuk belajar, diskusi di grup, diskusi di Google Classroom, seperti itu. Jadi pembelajaran mandiri di rumah. Poin selanjutnya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini saya menggunakan KI 3 dan 4 yang seperti ini. Yang ini saya gunakan KI ini yang sesuai ya, sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, sesuai dengan materi pokoknya. Nah, yang selanjutnya adalah KD. KD-nya saya gunakan 4.1 dan 3.1. Nah, ini juga sesuai dengan materi pokok ajar. Nah, KI-KD ini nantinya akan menjadi acuan, pondasi, dan juga tolak panutan gitu, karena KI-KD ini nanti akan diturunkan ke poin-poin selanjutnya, ke tujuan pembelajaran, ke langkah-langkah pembelajaran itu dari KI-KD ini. Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang diturunkan dari KI-KD tadi. KI-KD tadi saya jabarkan kembali menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama mengidentifikasi. Kata mengidentifikasi ini sudah yang bercetak tebal ini sudah ada di taksonomi Bloom. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ini mengidentifikasi itu masuk tingkatan C1 yang pertama, jadi yang kedua membedakan masuk tingkatan C2 atau P1, menentukan, menerapkan, menganalisis, dan menyusun. Nantinya tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan LKPD yang dibuat sebagai bentuk latihan dari RPP ini, latihan untuk siswa. Juga disesuaikan lagi pada langkah-langkah pembelajaran di next point. Nah, ini media pembelajaran, alat bahan, dan sumber belajar yang saya gunakan. Saya pilih yang sesuai dengan RPP saya kali ini. Yang pertama media awal, kuis, Zoom, WhatsApp, WhatsApp group, Google Classroom. Nah, kuis ini sebagai sarana agar siswa lebih termotivasi untuk belajar. Ada selang-selingnya, ada kuis, ada soal biasa, ada soal uraian, macam seperti itu. Nah, Zoom ini sebagai platform pertemuan kami antara guru dan siswa. WhatsApp ini sebagai kita mengkoordinir mereka, memantau mereka. Google Classroom ini sebagai tempat mengumpulkan tugas, absensi, karena ini sangat ringan dan mudah dipakai untuk anak setingkat SMP. Yang kedua, alat dan bahan. Ini bisa menggunakan laptop, HP, dan yang paling penting adalah jaringan internet. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Kali ini saya menggunakan buku Bahasa Inggris kelas 7 yang direvisi 2017, When English Ring a Bell, bukunya berjudul ini. Selain itu juga menggunakan video yang ada di YouTube channel Rumah Belajar Kemendikbud sebagai referensi lainnya, agar siswa tidak bosan, hanya itu saja, jadi ya ditambahkan materi-materi lagi yang membuat mereka lebih bersemangat. Nah, kita masuk kali ini pada bagian kegiatan pendahuluan. Aktivitas pertama yang dilakukan guru
adalah mengkoordinir peserta didik untuk mengisi absensi saat mereka masuk Zoom. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mereka mengisi absensi, dan peserta didik wajib merespon guru. Di sini juga sudah sudah melakukan pembukaan dulu, berdoa melalui media Zoom. Jadi di dalam Zoom sudah berdoa, salam dulu, berdoa, peserta didik merespon, selanjutnya guru mengkoordinir agar siswa mengisi absensi di platform Google Classroom. Nah, bagian selanjutnya, guru mereview materi pembelajaran sebelumnya sebagai feedback, dan setelah itu bisa memberikan kuis. Nah, kuis ini yang dikuisis tadi, itu sebagai acuan, sebagai pemantik agar siswa lebih semangat menerima materi baru. Nah, di sini siswa harus memperhatikan, dengarkan review materi, setelah itu mengerjakan kuis. Nah, pada bagian selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada kelas hari ini, yaitu dialog percakapan ya, serta lagu yang mengandung ungkapan tindakan nyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Nah, ini peserta didik mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran yang di poin awal, yang C1, nih peserta didik sudah mulai mengidentifikasi di bagian ini. Yang selanjutnya, guru menjelaskan materi apa saja yang akan dipelajari dan disampaikan. Peserta didik memahami dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh guru. Nah, kita masuk pada bagian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, di kegiatan inti langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu ada kegiatan literasi. Yang pertama, guru memutarkan video pembelajaran dari yang diakses dari Kemendikbud tadi, dari channel YouTube Kemendikbud di platform Zoom, serta menyuruh siswa untuk membuka buku paket bahasa Inggris. Jadi selain mereka melihat, mereka juga mencocokkan, mengaitkan materi yang ada di YouTube channelnya dengan yang ada di buku. Itu sangat membantu. Nah, ini aktivitas peserta didiknya mendengarkan, mengamati video pembelajaran dan buku paket. Selanjutnya adalah critical thinking. Nah, di bagian ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Ini tadi sesuai ya dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, aktivitas peserta didiknya juga sama, mengidentifikasi dan menganalisis video dialog, ungkapan, tindakan, menyapa, berpamitan, dan menulis pada kolom komentar platform Zoom dan WhatsApp group. Nah, yang selanjutnya ini masih pada bagian critical thinking-nya. Nah, di sini guru memberikan contoh kalimat ungkapan, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun dan menerapkan. Nah, menyusun dan menerapkan ini yang ditebal, ini juga sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, ini tugasnya peserta didik, menyusun kalimat ungkapan terkait dengan materi, ungkapan salam, berpamitan, berterima kasih. Terus kemudian menerapkannya dalam bentuk voice note, dikirim ke grup WhatsApp, karena untuk memudahkan peserta didik juga. Yang selanjutnya, guru menjelaskan perbedaan ungkapan yang telah mereka susun. Setelah peserta didik menyusun, mengerjakan, mencoba untuk memahami, guru akan memperjelas kembali perbedaan ungkapan yang telah mereka susun. Nah, peserta didik membedakan, maksudnya di sini adalah memahami secara dalam perbedaan antara fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal. Nah, yang selanjutnya, guru memberikan penjelasan terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Nah, di bagian ini, guru bisa menambahkan atau mengirim video recording yang guru buat untuk memperjelas peserta didik agar bisa dilihat, bisa dipahami, bisa dipelajari ulang di luar jam pelajaran. Nah, peserta didik pada kegiatan ini mereka harus mencatat, menyimak, dan memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, mari kita lanjut di topik selanjutnya. Nah, ini di bagian komunikasi. Di sini, guru memberikan contoh dengan cara share screen di Zoom, media lagu dari YouTube, dan kemudian mereka bernyanyi bersama, saling berkomunikasi di dalam Zoom. Nah, peserta didik mengikuti bernyanyi lagu tentang ungkapan salam, berpamitan. Nah, kegiatan ini masuk pada tipe sinkronus atau dilakukan secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah creativity. Pada bagian ini, guru memberi lembar kerja siswa sebagai penugasan pada buku paket. Nah, di bagian ini nanti akan kita lihat di LKPD. Nah, pada aktivitas ini peserta didik diminta untuk membedakan, menulis. Ini sebenarnya harus tebal ya, saya lupa. Membedakan, menulis,
Terus setelah itu hasil yang mereka kerjakan bisa dikirimkan ke platform Google Classroom. Kegiatan ini masuk dalam bagian asinkronus atau tidak langsung. Jadi bisa mereka kerjakan setelah selesai kelas. Selanjutnya, kegiatan penutup. Nah, di bagian kegiatan penutup ini, guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan materi. Ya, semacam feedback untuk peserta didik. Selain guru, peserta didik juga diberi kesempatan untuk bertanya. Bertanya pada guru, terus guru juga bertanya kepada mereka, jadi saling imbal balik. Setelah itu, guru memberikan penugasan yang sesuai dengan LKPD. Selanjutnya pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup. Nah, di sini peserta didik harus bertanya pada guru apa materi yang kurang dipahami, kemudian wajib menjawab pertanyaan dan penugasan tersebut sebagai feedback pemahaman mereka terkait materi yang sudah diajarkan oleh guru. Yang selanjutnya mereka berdoa dan merespon salam. Nah, ini sudah membahas tentang langkah-langkah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian. Di sini ada tiga kriteria penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, meliputi perilaku disiplin siswa, bertanggung jawab, aktif. Nah, kita kan ini RPP daring untuk pembelajaran daring. Nah, nilai sikap ini bisa kita lihat mereka hadir di Zoom atau tidak, mereka telat atau tidak join Zoom-nya, mereka menyalakan kamera atau tidak, atau mereka menjawab secara aktif. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan. Ini meliputi tes tulis, tes pilihan ganda uraian. Nah, ini penilaian ini bisa siswa dapat saat mereka mengerjakan lembar kerja siswa ya atau LKPD. Nah, selanjutnya pengetahuan keterampilan. Nah, ini pengetahuan keterampilan bisa mereka dapatkan saat mereka mengumpulkan portofolio atau penilaian produk. Misal mereka membahas sebuah karya seperti itu. Oke, ini sekian pembahasan RPP. Kita lanjut di pembahasan LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama ditulis kompetensi dasar yang sesuai dengan RPP tadi, tujuan pembelajaran yang sesuai juga. Nah, ini ada nama, nanti peserta didik bisa menulisnya. Nah, kita memasuki aktivitas 1. Ini sudah saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga sesuai dengan penilaian 3 penilaian tadi yang ada di RPP. Nah, ini menyusun ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. C berapa tadi? Yang ini juga sudah saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ada 6 aktivitas. Nah, dari percakapan ini yang penting sesuai dan perintahnya ini jelas agar peserta didik itu tidak bingung. Oke, ini sekilas LKPD yang saya buat sesuai dengan RPP yang sudah saya jelaskan tadi. Oke guys, tidak terasa pembahasan kita mengenai RPP dan LKPD kelas 7 SMP mata pelajaran bahasa Inggris sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik dan seksama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kosakata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.